Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidarul Arkam, NPM 18210303080 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengantar ilmu hukum. A. Pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum secara umum dan memberikan pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum dan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. B. Ruang lingkup penghantar ilmu hukum. 1. Hukum sebagai norma dan kaidah, yaitu menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan. 2. Hukum sebagai gejala perilaku masyarakat. 3. Hukum sebagai ilmu pengetahuan. C. Objek kajian ilmu hukum. Objek kajian pengantar ilmu hukum adalah pengertian-pengertian dasar dan teori-teori ilmu hukum, serta membahas hukum pada umumnya, dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku di tempat atau di negara tertentu saja, tetapi juga hukum yang berlaku di tempat atau negara lain pada waktu kapan saja. D. Hubungan PIH dan PHI. Hubungan antara PHI dan PIH memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaannya yaitu sama-sama berobjekkan tentang hukum, sedangkan perbedaannya yaitu PIH membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan PHI mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif yang ada di Indonesia. Tata hukum Indonesia. A. Sejarah tata hukum Indonesia. Melihat kurun waktunya, sejarah tata hukum Indonesia dapat diklasifikasikan sesuai dengan kurun waktunya dalam beberapa fase. 1. Fase prakolonial. 2. Fase kolonial. 3. Fase kemerdekaan. 1. Penjajahan Belanda. Pada masa ini, hukum yang berlaku beraneka ragam, yaitu A. Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, artinya peraturan umum perundang-undangan untuk Indonesia. B. Regering Reglement. C. Indische Staatregeling, artinya peraturan ketatanegaraan Indonesia. 2. Masa Orde Baru. Dalam orde ini dirumuskan kebijakan pemerintah melalui Pembangunan Jangka Panjang 1 atau RPJP 1. Pembangunan jangka panjang ini menitik beratkan pada ekonomi. 3. Masa Orde Reformasi. Pada masa ini timbul semangat anak komponen bangsa untuk menuntut reformasi politik di dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia. Dari gerakan ini, maka dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR melalui amandemen yang dilakukan selama 4 kali. B. Pembidangan ilmu hukum. 1. Hukum menurut bentuknya. A. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. B. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih melekat pada keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. 2. Hukum menurut tempat berlakunya. A. Hukum nasional. B. Hukum internasional. C. Hukum asing. D. Hukum lokal. 3. Hukum menurut sumbernya. A. Undang-undang. B. Hukum kebiasaan. C. Hukum traktat. Dan D. Hukum jurisprudensi. 4. Hukum menurut waktu berlakunya. A. Hukum positif. B. Ius constituendum. C. Hukum asasi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.